Sebelum nanti kelas berbagi, di sebelah kiri saya ini ada empat guru penggerak hebat ya Bapak Ibu, dari sekian 149 CKP itu dari hasil programnya, aksi nyatanya setelah diseleksi oleh pakar-pakar presentasi dan pakar ilmu, beliau ini terpilih 4 CKP yang akan memaparkan dalam kelas berbagi. Mohon kepada Ibu Nur Alia SPD MPD untuk memandu acara kelas berbagi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kita akan berpantun dulu. Kita ikuti bersama-sama ya. Air beriak, perahu laju. Yuk, air beriak, perahu laju. Gresik bergerak, Indonesia maju. Baik, kita bersama. Itu tadi percobaan. Sekarang semuanya diangkat tangannya dan kita teriakkan. 1, 2, 3. Air beriak, perahu laju. Gresik bergerak, Indonesia maju. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Gresik, Ibu Dr. Anda Haja Aminatun Habibah, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Tony Satria Dugananda beserta tim dari BBKP Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Bapak S. Haryanto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Bapak Kiswanto, SPD MPD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Bapak Ibu Fasilitator dan pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Yang kami hormati segenap jajaran komunitas praktisi di Kabupaten Gresik. Yang kami banggakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik dan hadirin yang berbahagia. Awal langkah kita, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir di sini di Gedung Mandala Bakti Praja Kantor Pendidikan Kabupaten Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mengantarkan umat manusia di muka bumi ini menuju siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, pada sesi kelas berbagi calon guru penggerak Kabupaten Gresik angkatan 6 ini, perkenalkan saya Nur Alia sebagai moderator pada sesi kelas berbagi panen hasil belajar pendidikan guru penggerak akan membersamai 4 narasumber perwakilan CGP yang akan memaparkan hasil pembelajaran yang luar biasa mereka selama 6 bulan. Berupa apa? Berupa rencana program yang berpihak pada murid terbaik mereka. Inilah 4 narasumber kelas berbagi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik. Beri tepuk tangan yang meriah. Narasumber yang pertama, Bapak Didin Rosadi, Sarjana Komputer. Ya, beliau adalah guru hebat dari SMKN 1 Duduk Sampean Gresik.
dengan segudang pengalamannya di bidang IT, antara lain Google Certified Trainer, Microsoft Innovative Educator, Staff Programmer CV Kuartindo Gresik, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, beliau mengangkat sebuah program unggulan yang berpihak pada murid dengan judul Skandusa Coding Club. Inilah Bapak Didin Rosyadi. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Ulfa Iriana, sarjana pendidikan. Profil beliau yang anggun dan lembut selaras dengan mata pelajaran yang beliau ampu, yaitu guru bahasa Jawa di UPT SMPN 5 Gresik. Pengalaman beliau sebagai guru bahasa Jawa dan sebagai guru pamong PPG dalam jabatan LPTK UNESA, beliau mengangkat sebuah rencana program yang berpihak pada murid dengan judul Sekar Riko. Inilah Bu Ulfa Iriana dari SMP 5 Gresik. Narasumber yang ketiga yaitu Bapak Muhammad Saiful Hadi, Magister Pendidikan. Ya, beliau adalah guru inspiratif dari SMA Asa'adah dalam naungan Pondok Pesantren Komarudin Bunga. Sebagai guru kimia dan wakil kepala bidang kurikulum, beliau juga mengantongi sejumlah pendidikan dimulai dari S1 yang ditempuh di UNESA dan program Magister Pendidikan Kimia yang ditempuh di Universitas Negeri Malang, serta sertifikasi pendidikan dari Nanjing Agricultural University. Itulah sebabnya beliau mengangkat sebuah rencana program berbasis agrikultural yang berpihak pada murid dengan judul Grassland. Inilah Pak Muhammad Saiful Hadi. Dan yang keempat yaitu Ibu Silvi Nafida, sarjana pendidikan. Kecil-kecil cabai rawit sering menjadi sebutan guru yang satu ini, alumni SMA Asa'adah. Jadi Pak Hadi sama Bu Silvi itu sama-sama murid saya di SMA Asa'adah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Surabaya pada jurusan pendidikan kimia. Saat ini beliau menjadi guru kimia di SMA Al-Azhar Menganti, dan pada bulan Januari tahun 2023 kemarin beliau diangkat sebagai kepala sekolah SMP Al-Azhar Menganti. Karena beliau menjadi penanggung jawab program kewirausahaan, maka tepat sekali beliau mengangkat sebuah rencana program tentang kewirausahaan dengan judul SE Innovation. Inilah Bu Silvi Nafida. Terimalah salam hormat kami. Oke, saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tidak akan menyesal. Karena apa? Karena kali ini 4 narasumber terbaik dari 149 CGP ini akan memaparkan rencana program terbaik mereka yang akan dilakukan selama 1 tahun di sekolahnya masing-masing. Tentunya ini adalah informasi-informasi baru yang perlu diketahui oleh semua pihak. Seperti yang saya jelaskan tadi di perkenalan di awal, ada Pak Didin Rosyadi, ada Bu Ulfa Iriana, kemudian ada Pak Muhammad Saiful Hadi, dan juga ada Bu Silvi Nafida. Oke, perlu diketahui Bapak Ibu, 6 bulan calon guru penggerak itu telah melakukan serangkaian pembelajaran, mulai dari pembelajaran online maupun pembelajaran offline bersama instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek. 149 calon guru penggerak angkatan 6 ini belajar bersama bagaimana cara melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk apa? Untuk melakukan terciptanya pembelajaran yang memerdekakan sehingga tercipta student well-being. Nah, pada akhirnya masing-masing CGP ini menyusun sebuah rencana program yang berpihak pada murid.
yang akan dilakukan 1 tahun ke depan di sekolahnya masing-masing. Nah, kali ini 4 perwakilan CGP ini akan memaparkan rencana program terbaik mereka masing-masing selama 15 menit. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, serta arahan yang membangun demi perbaikan rencana program mereka. Dilanjutkan nanti Bapak Ibu hadirin akan memberikan evaluasi. Ya, evaluasi atas apa? Atas paparan mereka dengan memberikan penilaian dengan cara menempelkan stiker yang telah kami sediakan pada banner yang sudah kami siapkan di sebelah kanan dan sebelah kiri Bapak Ibu. Baik, semacam itu ya. Baik, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gresik tergerak, bergerak, menggerakkan, kokoh tak tertandingi. Baik Bapak Ibu hadirin pada undangan yang berbahagia, burung nuri, burung merpati hinggap di pohon depan rumahnya Pak Rudi. Yuk kita simak rencana program Pak Didin Rosyadi demi terwujudnya Nawakarsa Gresik cerdas yang kita cintai. Mohon tim IT untuk menyiapkan teaser dari Bapak Didin Rosyadi. Inilah Pak Didin Rosyadi dari SMKN 1 Duduk Sampean dengan judul program Skandusa Coding Club. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Didin Rosyadi. Skandusa Coding Club, salah satu bentuk ejawantah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana setiap murid adalah manusia merdeka yang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya untuk bisa dimaksimalkan. Di era disrupsi saat ini, perkembangan teknologi menjadi salah satu peluang untuk bisa dimenangkan. Skandusa Coding Club, pilar student agency di era disrupsi teknologi. Inilah Pak Didin, beri tepuk tangan yang meriah dengan Skandusa Coding Club. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan teman-teman calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik yang saya hormati, perkenalkan saya Didin Rosyadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik dari SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Pada program yang berdampak positif pada murid kali ini, saya mengangkat tema Skandusa Coding Club. Tiga hal yang melatar belakangi kenapa Skandusa Coding Club ini muncul, antara lain yang pertama, di dalam pembelajaran dan program guru penggerak ada istilah student agency, di mana kepemimpinan murid menjadi salah satu hal yang penting agar mereka bisa berdaya guna di masa yang akan datang. Ada voice atau suara. Jadi Skandusa Coding Club ini merupakan jawaban atas harapan siswa yang menginginkan suatu program yang berdampak bagi mereka dan mereka menyenanginya. Jadi ada unsur kesenangan di dalamnya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya, di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan jelas disebutkan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Saya menggarisbawahi ada menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman agar mereka selamat dan bahagia. Kodrat anak memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan juga terkait dengan minat juga begitu bermacam-macam. Saya melihat minat pada salah satu bidang yaitu di bidang IT atau teknologi.
Kemudian pada kodrat zaman, anak-anak pada saat ini sedang berada di era disrupsi teknologi, di mana kehidupan mereka sehari-hari sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Maka hal ini menjadi peluang untuk bisa kita kembangkan. Yang berikutnya, fenomena pada saat ini, pemerintah sudah menggaungkan bahwa pada tahun 2030 sampai dengan 2045, Indonesia berada pada posisi memiliki bonus demografi. Ini bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif ketika antara ketersediaan tenaga kerja yang produktif tidak berbanding lurus dengan skill dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka di dalam flyer ini, di dalam informasi ini ada informasi, ada kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan hilang ketika bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 ini muncul. Akan tetapi ada juga hal-hal baru yang sifatnya itu merupakan alternatif solusi, di mana ada pekerjaan yang bisa diterima atau dikembangkan oleh siswa ketika mereka hadir sebagai anggota masyarakat supaya mereka bisa berdaya guna ketika lulus, begitu. Next. Oleh karena itu, berdasarkan 3 latar belakang tadi, kami mempunyai 2 tujuan program. Yang pertama, kami ingin menguatkan kemampuan dan profil murid pada kondisi mandiri, nalar kritis, dan kreatif yang merupakan 3 dari 6 dimensi profil belajar Pancasila. Untuk unsur kemandirian, Skandusa Coding Club ini di dalam kegiatannya memastikan anak-anak bisa untuk selalu mandiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk menyelesaikan segala tantangan yang diberikan di dalam proses pembelajaran. Kemudian nalar kritis. Di dalam kegiatan coding, pemrograman, nalar kritis ada menjadi salah satu hal yang paling utama, di mana di dalamnya ada proses problem solving, di mana anak-anak dihadapkan pada suatu kasus, studi kasus, dan kemudian mereka mengolah nalar pikirnya untuk bisa memecahkan segala permasalahan yang ada. Dan hal ini juga merupakan salah satu poin penting ketika mereka berikutnya hadir di dalam masyarakat sebagai diri pribadi maupun anggota masyarakat. Yang kemudian kreatif. Di dalam kegiatan Skandusa Coding Club ini, kreativitas menjadi hal yang utama juga, di mana penampilan atau penyajian coding atau pemrograman menjadi hal-hal yang menarik bagi siswa. Tujuan yang berikutnya, mewujudkan millennials yang terampil dan berdaya guna. Jadi ini 2 hal penting yang menjadi tujuan kami dalam Skandusa Coding Club. Next. Nah, dari 2 tujuan tadi kami memiliki capaian, langkah-langkah dan pemanfaatan sumber daya yang bisa kami jelaskan pada hal berikut. Untuk tujuan yang pertama pada profil murid yang mandiri, nalar kritis dan kreatif, langkah-langkah tindakan konkret yang kami lakukan adalah bagaimana melibatkan siswa dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap penjaringan ide kreatif tentang bagaimana kegiatan program ini dilaksanakan, jenis coding yang seperti apa yang mereka harapkan, ini akan kita libatkan. Kemudian pelibatan dalam skill development, pengasahan kemampuan, sampai dengan pada hal pemberian umpan balik atau evaluasi dalam harapan nanti setiap prosesnya akan ada proses pengembangan. Kemudian pada tujuan yang kedua, membentuk millennials yang terampil dan berdaya guna. Ini kami mempunyai 4 tahapan, di mana yang pertama, pemahaman konsep dan teknis tentang coding. Anak-anak dikembangkan dulu skillnya. Apa itu konsep? Bagaimana teknis coding? Apa saja macam-macam bahasa pemrograman yang ada? Apa saja aplikasi yang bisa digunakan? Dan seterusnya. Kemudian pada tahap yang kedua, skill development dalam bentuk tantangan internal. Anak-anak diasah terus skillnya di dalam ruang lingkup internal sekolah melalui kegiatan-kegiatan studi kasus dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, skill development dalam bentuk tantangan eksternal. Suatu saat anak-anak bisa diberikan tantangan yang sifatnya keluar, bisa diikutkan dalam bentuk kompetisi-kompetisi yang sifatnya bersinggungan dengan coding dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini ada level yang terakhir di mana ada istilah coding for life.
Yang artinya dari skill yang mereka dapatkan di bidang pemrograman, mereka bisa hidup darinya. Oleh karena itu di dalamnya ada banyak aset atau kekuatan dan sumber daya yang bisa saya berdayakan. Ada unsur modal manusia, modal fisik, modal finansial. Modal manusia bisa meliputi internal sekolah, kemudian ada juga yang eksternal bisa meliputi komunitas praktisi, terutama di sini nanti ada komunitas praktisi di bidang IT. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari komunitas praktisi IT Gresik Dev. Ada Mas Jordan, Mas Yudi dan teman-teman, terima kasih hadirnya. Jadi beliau-beliau ini adalah komunitas praktisi di bidang coding, Bapak Ibu, di Kabupaten Gresik yang levelnya sudah sampai dengan internasional. Jadi bisa kita kolaborasikan Bapak Ibu. Jadi nantinya komunitas-komunitas ini bisa kita kolaborasi dalam bentuk macam-macam kerjasama sehingga skill siswa semakin berkembang. Next, struktur program dan mitra. Ini semakin jelas kegiatan kami seperti apa. Target populasinya adalah seluruh siswa SMK. Kebetulan kami di SMK, maka di kelas 10, 11, dan 12 ini kita libatkan. Ruang dan waktu kegiatan ini adalah kegiatan ekstrakurikuler, maka berada di luar jam pelajaran. Kemudian terjadwal tapi nanti bisa menyesuaikan. Kemudian unsur yang bisa berkolaborasi ada banyak hal. Next Pak. Nah, kemudian ada juga hal yang penting yaitu rencana evaluasi. Kami melibatkan banyak pihak untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal. Ada unsur pimpinan, ada siswa, komite sekolah dan komunitas praktisi. Rencana evaluasi jelas untuk peningkatan pada masa yang akan datang. Dan bentuk instrumennya bisa refleksi umpan balik secara langsung dalam pembelajaran, bisa wawancara maupun angkat online. Next. Nah, kemungkinan tantangan yang mungkin muncul. Ada saya beberapa hal menggarisbawahi tentang tantangan. Misal keterbatasan tim pendukung di bidang IT. Bapak Ibu jika merasa tidak siap adanya tenaga pendidik yang berbasis IT, ini jangan khawatir. Karena komunitas-komunitas IT di internet, di dunia internet itu sangat-sangat tersedia. Apalagi kalau di Kabupaten Gresik, dengan adanya program dari BPGP melalui program guru penggerak ini, kita semakin didekatkan dengan komunitas IT yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian kalau tantangan yang lain sifatnya kondisional, perangkat dan seterusnya bisa kita pecahkan. Next. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, kenapa harus coding? Kenapa sih Skandusa Coding Club ini menjadi penting? Ini Bapak Ibu, yang pertama melatih nalar kritis, kreatif dan problem solving. Ini berlaku untuk semua jenjang, tidak hanya SMK, SD, SMP, SMA, karena manusia itu pada dasarnya adalah mereka selalu berpikir. Berikutnya belajar sambil bermain, penyajian coding dengan cara yang menarik akan berasa seperti bermain. Menjadi beralih dari pengguna menjadi pengembang. Ini yang mulai dari bisa mendatangkan cuan. Millennial Vibe relevan untuk semua jenjang. Bapak Ibu di ruang lingkup SD saat ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan coding. Jadi tidak menutup kemungkinan. Relevan untuk semua disiplin ilmu dan seterusnya. Oh ya, ada salah satu yang menarik di sini, menjadi salah satu bidang pekerjaan yang menjanjikan. Di tampilan ini saya ada info flyer berapa sih gaji programmer di Google. Ini saya ada informasi kurang lebih 10 juta. Tapi kalau teman-teman kemarin hasil diskusi kami di komunitas Gresik IT, Gresik Dev, itu ada sudah yang bekerja sama secara freelancer dengan perusahaan Prancis, ya, ada perusahaan mana Mas Jordan kemarin Belanda dan seterusnya, itu sudah lebih dari ini Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat menjanjikan. Next. Ini contoh-contoh program kami tadi sudah muncul di teaser. Next Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru harus mampu menjadi pemantik dan suluh berhadapan. Langkah kecil yang kita lakukan bisa menjadi pijakan yang begitu besar bagi murid kita di masa yang akan datang. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya beri tepuk tangan dong yang meriah pada Pak Didin Rosadi. Keren kan gitu ya.
Nah, dengan Skandusa Coding Club, anak-anak bisa lebih kreatif. Ini namanya pembelajaran yang memerdekakan. Ya, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang kita pelajari pada program Guru Penggerak. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa masing-masing CGP itu setelah melakukan pembelajaran selama 6 bulan, kemudian beliau harus membuat rencana program masing-masing. Nah, pada tahapan ini 149 CGP itu mempresentasikan programnya, kemudian kami ambil yang terbaik, 8 terbaik. Kemudian kami membentuk tim penilai khusus untuk menentukan terbaik lagi. Nah, inilah di depan Bapak Ibu, 4 narasumber terbaik rencana program calon guru penggerak. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk paparan dari narasumber yang kedua, yaitu rencana program Ibu Ulfa Iriana, Sarjana Pendidikan dari UPT SMPN 5 Gresik, dengan judul Sekariko. Kepada baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya ingin memaparkan program yang saya kembangkan selama menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu program Sekariko, Seni Karawitan Giri Loko. Program yang termasuk literasi budaya yang mengangkat kearifan lokal budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Ulfa Iriana SPD, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Gresik, yang mengampu bidang studi bahasa Jawa di SMP 5 Gresik. Di bawah bimbingan fasilitator kami yaitu Ibu Kiki Oktavia Aditama, yang hari ini alhamdulillah bisa terbang dari Banjarmasin. Ibu Sugeng Rawuh, alhamdulillah Bu Kiki sehat. Kemudian pengajar praktek saya Ibu Yuli Rahmawati. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang dari program saya adalah saya melihat 4 aspek, ya. Yang pertama adalah aset atau kekuatan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit cerita. Di SMP Negeri 5 Gresik tahun 2014, setelah saya mutasi dari SMP Negeri 1 Wringinanom, terdapat aset gamelan pelok selindro yang lengkap, ya. Jadi saya sebagai pengajar bahasa Jawa tergelitik melihat aset yang ada di sekolah kami tidak digunakan. Nah, karena beberapa puluh tahun gamelan itu tidak terbongkar, saya mencoba di tahun 2019 sebelum pandemi, saya membongkar gamelan tersebut yang katanya, mohon maaf ini berhubungan dengan magic ya. Saat saya membongkar gamelan 2 itu, saya langsung tidak masuk sekolah 2 hari Bapak Ibu, karena badan saya panas. Katanya itu ada mbahnya yang menunggu. Itu ceritanya. Ya, alhamdulillah gamelan sekarang sudah bisa digunakan Bapak Ibu, karena saya dengan getol semangat saya membuat proposal kepada kepala sekolah saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Nur MM, yang hari ini mohon maaf tidak bisa hadir karena berhalangan ada acara lain. Beliau memberikan support finansial kepada saya karena mohon maaf
gamelan Jawa itu ragatnya banyak, ragate akeh gitu Bapak Ibu, karena perlu perawatan yang jutaan ya. Nah setelah itu saya juga melihat saya tergelitik melihat anak didik sekarang. Mereka pintar, namun karakter mereka nol. Sebagai guru bahasa Jawa yang selalu ingin menerapkan karakter adiluhung bangsa Indonesia, terutama bahasa Jawa, unggah-ungguh nomor 1. Saya mencoba memasukkan ajaran itu di program saya ini. Karena saya pernah melakukan PTK dengan judul metode TELO, Tepo Tulodo. Anak-anak sekarang lebih suka melihat Bapak Ibu. Ketika disodori buku atau disuruh literasi membaca atau menulis, mereka kurang semangat. Tapi mereka ketika diberikan contoh yang baik, mereka melihat dan memodifikasi dan menerapkan pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian minat dan bakat. Saya yakin di Gresik ini adalah bagian wilayah yang mempunyai kesenian religius. Karena itu saya ingin meningkatkan minat dan bakat siswa-siswa saya, tidak hanya melihat karawitan atau gamelan itu jadul. Jadi saya ingin tingkatkan dengan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kemudian program unggulan sekolah. Saya ingin di SMP Negeri 5 Gresik ini mempunyai program unggulan sekolah, yaitu berupa karawitan. Dan yang terakhir, peningkatan literasi budaya. Literasi artinya luas Bapak Ibu, bukan hanya literasi membaca, menulis, tapi mereka harus tahu literasi budaya masing-masing dari kita atau wilayah kita. Kemudian program saya juga mempunyai tujuan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kelas saya yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Kita laksanakan setiap Selasa setelah pulang sekolah, kami adakan latihan. Ya, kemudian tujuan programnya yaitu memberikan penguatan tentang literasi budaya tradisional pada anak, meningkatkan kompetensi tentang penguasaan memainkan gamelan Jawa. Karena saya yakin ketika saya menjadi guru bahasa Jawa di kelas, banyak anak-anak yang ogah-ogahan mempelajari tembang atau tembang mocopat. Di Gresik ini Bapak Ibu, ada satu kesenian yang belum terkuak. Jangankan anak-anak, gurunya aja, guru bahasa Jawa, ketika ada pembelajaran tembang dilewati Bapak Ibu babnya. Bener nggak ini? Babnya dilewati karena Bapak Ibu gurunya juga enggak paham tembang mocopat itu apa. Nah, padahal di Gresik ini tembang mocopat gaya Gresikan itu ada. Ada Bahmat Kauli yang sebagai narasumber tersepuh Bapak Ibu. Yuswanipun sudah 97 tahun. Beliau harusnya yang kita jadikan inspirasi. Kalau beliau Nyon Sewu meninggal, apa yang terjadi? Apakah mocopat Gresikan akan curut atau mati? Gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian mendukung pembelajaran seni budaya dan bahasa daerah. Karena program saya selalu berkolaborasi dengan guru seni budaya Bapak Ibu. Jadi kita gabungkan musik pentatonis dan diatonis ya. Jadi bisa dilihat di foto kami itu ketika kita sudah buat rancangan program, baru nanti kita masukkan guru seni budaya di situ. Kemudian ikut serta melestarikan budaya tradisional. Next. Nah, sesuai dengan program guru penggerak itu ada modul bahwa mempelajari tentang Bagja. Kami juga sudah melakukan program ini dengan melalui Bagja Prakarsa Perubahan, yaitu menguatkan pemahaman literasi budaya di sekolah dan ikut melestarikan budaya tradisional melalui kegiatan Sekariko. Sekariko itu akronim ya Bapak Ibu, seni, karawitan, giri, loko. Giri itu Gresik, loko itu loko nanto atau gamelan. Jadi saya buat akronim Sekariko. Next. Nah, struktur program, tujuan struktur program saya harus bisa merangkul bekal pengetahuan, yaitu melestarikan bekal literasi budaya, kemudian memberikan wadah untuk berkarya, menerapkan paradigma tentang warisan adiluhung tidak bisa tertelan oleh zaman. Bapak Ibu, karena minat anak-anak didik saya untuk mengikuti ekstrakurikuler ini, terus terbatasnya alat yang ada di sekolah saya selalu memberikan motivasi ke anak-anak untuk membuka Play Store mereka
untuk mendownload e-gamelan. Jadi hanya berupa gawe saja Bapak Ibu, HP saja mereka sudah bisa membuat karya gitu. Jadi saya tidak membatasi gerak mereka dengan perkembangan zaman. Kemudian sport system membangun dan meningkatkan sikap handar beni. Nah ini Bapak Ibu yang penting, handar beni akan budaya tradisi. Handar beni ini artinya rasa memiliki Bapak Ibu. Ketika kita sudah memiliki, punya rasa meyakinkan, saya ini memiliki kesenian itu. Nah, siapa yang bisa melestarikan? Ya kita sendiri. Kemudian bekal pengalaman, memberikan pengalaman untuk berkarya dan berinovasi. Kemudian mitra, membangun kemitraan dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Karena apa Bapak Ibu? Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah di Jawa Timur adanya hanya di UNESA. Nah, setiap kali saya mengembangkan, UNESA itu setiap tahun memberikan kemitraan kepada kita untuk menerima anak-anak yang ada PPL atau KKN. Jadi saya kolaborasi di situ. Mereka saya serap ilmunya, saya membagi pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa tahun. Next. Nah, kapasitas yang dimiliki di sekolah saya itu ada jelas aset fisik Bapak Ibu, seperangkat gamelan pelok selendro, kemudian aset politik, banyak pihak yang mendukung program ini. Kemudian aset manusia, jadi dalam pembelajarannya saya, kemudian guru bahasa Jawa, guru seni budaya dan guru seni karawitan saling berkoordinasi. Kemudian aset lingkungan, Gresik termasuk wilayah yang kaya akan kesenian tradisional. Dan yang paling penting dukungan dari kepala sekolah dan jajarannya, komite, orang tua. Karena apa? Aset finansial berupa dana perawatan gamelan yang tidak sedikit. Ya, next. Nah, evaluasi saya sebelum ke evaluasi, tantangan yang sangat membuat saya agak ragu dalam program saya adalah anggapan cara pandang kesenian karawitan itu jadul Bapak Ibu. Halah, itu kesenian yang kuno. Nah, itu ya. Kemudian biaya perawatan karawitan yang tinggi atau mahal, kemudian paradigma kesenian karawitan Jawa itu rumit. Nah, evaluasi yang saya lakukan yaitu selalu refleksi diri, umpan balik dari murid dan dari orang tua. Next. Nah, rencana tindak lanjut saya akan melaksanakan kerjasama dengan mitra, kemudian berkolaborasi dengan guru seni budaya dan melakukan perpaduan, perkembangan dan studi banding program terkait dengan kolaborasi antar guru. Nah, coba kita putar Bapak Rahman, kita putar. Nah, ini hasil kami membina mereka. Jadi bukan hanya karawitan, tapi ada pentatonis dan diatonis. Ini dari guru seni budaya, guru bahasa Jawa, dan biasanya dimasuki dengan tari. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu, singkat saja paparan program dari saya. Yang terakhir ada sedikit paribasan, ya. Wong Jawa aja jawal, Jawa jawal, Jawane kadal. Jadilah orang Jawa yang jawani. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan ya? Tadi ada Skandusa Coding Club berbasis IT nih. Selanjutnya ada Sekar Riko. Ya, tentang karawitan Jawa. Nah, selanjutnya disampaikan terima kasih Bu Ulfa. Baik, jalan-jalan ke Sidayu. Jangan lupa bonggolannya. Nah, tapi mampir dulu ke Bunga karena ada produk rebana dan kopiahnya. Nah, kali ini Pak Saifullah Hadi akan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajarannya agar membuat muridnya terampil dan bahagia. Inilah Bapak Muhammad Saiful Hadi, Magister Pendidikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Syaiful Hadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi Bu Nur membuka dengan pantun. Ini salah satu ciri khas dari CGP. Maka saya juga tidak mau kalah. Tadi sedikit diberikan catatan oleh teman saya, sebuah pantun, dan saya tambah sedikit juga, sehingga menjadi suatu pantun. Saya bacakan. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa membeli madu. Mari tingkatkan kualitas pertanian melalui guru penggerak agar petani milenial tumbuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, program kegiatan yang saya usung ini adalah berjudul Grassland, Gerakan Siswa-Siswi Cinta Lingkungan dan Pertanian. Apa yang melatar belakangi program ini sehingga saya angkat dan saya ajukan kepada kepala sekolah, dan saya ajukan juga di program pendidikan guru penggerak angkatan ke-6. Ada 3 poin Bapak dan Ibu. Yang pertama, coba berpikir sejenak Bapak dan Ibu, di perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan yang terjadi di abad 21 saat ini memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor, perdagangan, bisnis, ekonomi, pendidikan, dan juga pertanian. Apa dampak positif dari sisi pertanian? Kecanggihan dari pertanian sekarang sudah sangat luar biasa. Namun apa yang ada di sisi lain Bapak Ibu tidak berdampingan dengan baik dengan perkembangan teknologi. Ada fase kritis regenerasi sektor pertanian. Buktinya apa? Coba Bapak Ibu ketika nanti kembali ke rumah masing-masing, mulai dari yang berada di sekitar kita, anak kita, coba kita tanya, nah apa sih tani itu? Kegiatan petani itu apa saja? Nah, kalau sudah anak, mari kita ke lingkungan kita. Dalam satu RT saja, apakah ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan petani? Misal hidroponik yang lebih modern, bergerak di hortikultura dan seterusnya. Oke, kita ke anak-anak kita, ke siswa, coba kita tanya. Mereka kenal nggak dengan petani? Kenal nggak dengan petani modern? Kenal nggak dengan petani milenial? Nah, ini terjadi fase kritis regenerasi di bidang pertanian. Dan Bapak Ibu, ini adalah suatu tantangan. Dan siapa yang harus menjawab tantangan ini? Salah satunya adalah kita yang berada di bidang pendidikan. Dalam hal ini, khususnya saya sebagai calon guru penggerak siap memberikan suatu perubahan. Bagaimana kita menjawab tantangan tersebut? Bapak dan Ibu, calon guru penggerak hampir selama 6-9 bulan kami diberikan modal atau bekal. Salah satunya adalah paradigma atau pendekatan manajemen perubahan yang kita sebut sebagai inquiry apresiatif Bagja. Ini adalah suatu paradigma yang menggunakan basis kolaborasi semua aset yang ada di sekolah. Kemudian ini kita gabungkan dengan manajemen di sekolah. Program yang kita angkat harus mampu mengakomodir kebutuhan murid. Yang pertama suara, yang kedua pilihan, dan yang ketiga adalah kepemilikan. Artinya apa? Program yang baik harus berpihak pada murid. Dari suara mereka, mereka bisa memilih dan memiliki suatu program. Ini beberapa hal yang melatar belakangi Bapak dan Ibu. Jadi suatu program harus mampu mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan. Ada satu poin lagi Bapak Ibu. Suatu program yang baik harus selaras dengan yang kita sebut visi dan misi lembaga. Nah, kebetulan
Visi misi SMA As-Sa'adah adalah menjadi sekolah yang profesional dan akuntabel dalam membentuk siswa yang berprestasi, berakhlakul karimah, serta berwawasan teknologi dan lingkungan. Ini saya ambil dari yang paling bawah, berwawasan teknologi dan lingkungan. Kemudian saya lihat, saya breakdown, ada satu program yang selaras dengan Grassland, yaitu program hijauku yang ada di rencana kerja SMA As-Sa'adah. Maka muncullah program Grassland, Gerakan Siswa-Siswi Cinta Lingkungan dan Pertanian. Seperti itu Bapak Ibu latar belakang. Next Pak Rahman. Tujuan program yang pertama, membentuk dan mewujudkan profil murid yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mandiri seperti apa Bapak Ibu? Dari awal sampai akhir siswa terlibat menyusun, merancang jadwal dan program mandiri. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Artinya apa Bapak Ibu? Kita masukkan sisi teknologi. Bagaimana pertanian milenial masuk ke teknologi. Misalkan contoh, dalam perjalanannya nanti suatu bentuk hidroponik kita akses dari rumah. Kita siram dari rumah, kita pantau dari rumah, itu adalah kreatif dan bernalar kritis. Tujuan yang kedua adalah menumbuhkan keterampilan murid untuk menjadi petani milenial dan pelaku bisnis. Artinya apa petani milenial? Ini adalah wujud anak-anak muda yang cinta tani. Tidak hanya di SMA Bapak Ibu, SD monggo. Mungkin nanti bisa diakomodir, bisa diadaptasi, adopsi. SD, SMP, mungkin TK PAUD, kalau tertarik juga bisa dimasukkan sisi tani di TK PAUD. Kemudian pelaku bisnis. Dalam materi hidroponik nanti ada pasca panen dan pemasaran. Nah, dari sisi pemasaran ini nanti kita angkat bagaimana anak-anak diberikan kemampuan untuk mengelola bisnis dan pemasaran. Kemudian tujuan yang ketiga, mewujudkan impian murid menjadi duta pertanian Gresik. Tujuan yang keempat adalah Green School, mewujudkan impian murid menjadi lingkungan sekolah yang hijau, asri, dan nyaman. Next, Pak Rahman. Setelah tujuan, ini adalah capaian langkah dan hasil Bapak dan Ibu. Langkah-langkahnya seperti yang saya uraikan tadi adalah seluruhnya melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Lanjut Pak Rahman. Yang keempat, struktur program dan mitra. Grassland ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan ini juga akan membantu guru-guru IPA, kimia dan biologi. Artinya apa? Kita integrasikan sebagai co-kurikuler. Sasarannya adalah murid kelas 10 sebagai pelaku utama, murid kelas 11 pendukung komunitas pecinta lingkungan. Di sebelah kiri adalah teknik budaya, itu materi, pasca panen, duta petani muda. Itu adalah beberapa materi yang akan disampaikan. Next Pak Rahman. Ini adalah timeline atau alur kegiatan. Saya bagi menjadi 3. Tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tahun pertama ini adalah pelaksanaan kegiatan, paparan materi, dan pemasaran. Saya bagi menjadi 2. Semester 1 full kita laksanakan, semester 2 pemantapan. Kemudian anak kelas 10 naik kelas 11, itu tahun kedua. Kita berikan materi duta petani milenial di Gresik, workshop, kemudian studi banding dan seterusnya. Sama, kita bagi semester 1, semester 2. Dan tahun ketiga adalah suksesi regenerasi, sehingga Grassland ini adalah program berkesinambungan dan berkelanjutan. Naik kelas ada lagi tumbuh kelas 10, seperti itu. Next Pak Rahman. Mitra internal sekolah, rekan guru mata pelajaran kimia biologi, ekonomi, guru informatika, IT, prakarya kewirausahaan, rekan guru vokasi, manajemen bisnis dan desain produk. Mitra eksternal sekolah, dinas pertanian, dalam hal ini adalah penyuluh pertanian di di Kecamatan Bunga. Pada video teaser tadi adalah salah satu langkah yang sudah saya laksanakan, diskusi dengan penyuluh di Kecamatan Bunga, Gaptan Desa Bunga, kemudian Pemuda Karang Taruna, dan yang terakhir minimarket. Next Pak Rahman.
Setelah mitra, evaluasi. Evaluasi ada 3 tahap dengan kepala sekolah, pimpinan, rekan guru, dan murid. Selanjutnya Pak Rahman, tantangan solusi. Ada 2 tantangan Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi dan minat siswa. Solusinya adalah mengintegrasikan Grassland ke dalam beberapa mata pelajaran. Kemudian yang kedua, kepedulian orang lain terhadap produk atau aset sekolah. Integrasi kepada ekstrakurikuler atau OSIS MPK pada public speaking. Selanjutnya Pak Rahman, inilah contoh beberapa gambaran kegiatan hidroponik bidang hortikultura. Mulai dari bibit, pindah tanam, perawatan, pembuatan pestisida nabati sampai dengan pemasaran. Demikian Bapak Ibu sedikit yang dapat saya sampaikan dengan program Grassland. Semoga menginspirasi, bisa diadopsi dan adaptasi di unit pendidikan masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong kepada Bapak Muhammad Saiful Hadi dari SMA Asada Sampurna Bunga. Luar biasa Bapak Ibu, ada 4 rencana program yang sudah dipaparkan tadi, mulai dari IT sudah, kemudian Sekariko dari seni karawitan gitu ya, kemudian lanjut ke Grassland, ya gerakan siswa-siswi yang cinta lingkungan. Dan kali ini narasumber yang keempat ada Bu Silvi Nafida yang akan memaparkan sebuah rencana program SE Innovation. Inilah Bu Silvi Nafida. Gejolak kaula muda, hasrat dan impian mencapai kesuksesan, membangun usahanya sendiri, mencapai kesuksesan yang bermakna. Sosiopreneur menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang kami sayangi Bapak Ibu fasilitator dan pengajar praktik, terkhusus Ibu Rafiah Hidayati, terima kasih atas kedatangannya dan selamat datang di Kabupaten Gresik. Serta teman-teman CGP Angkatan 6 Kabupaten Gresik yang kami banggakan. Bapak Ibu, maksud dari pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kita nih sebagai seorang pendidik, upaya apa yang bisa kita lakukan agar murid-murid kita itu bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ketika saya menanyakan kepada murid-murid saya, "Nak, sampean itu bahagia kalau apa?" Ternyata jawabannya persis sama kayak Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah kalau banyak uang, Miss. Oke. Uang menjadi salah satu sumber kebahagiaan mereka. Bapak Ibu CGP kemarin sudah nerima amplop nggih? Bahagia nggih? Bahagia. Salah satu sumber kebahagiaan murid-murid kita salah satunya adalah punya uang, beruang gitu ya. Namun Bapak Ibu, uang tidak menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Jadi bukan hanya beruang Bapak Ibu. Mereka harus memiliki mimpi yang besar supaya mereka bisa beruang dan memberikan
kebermanfaatan dari kesuksesan yang mereka capai kepada lingkungan masyarakat sekitar. Itulah sosiopreneur. Bapak Ibu, Bluebird, Bapak Ibu pernah naik Bluebird? Sudah pernah ya? Bluebird itu adalah entrepreneur. Sementara Gojek itu adalah socio-entrepreneur. What the difference? Bedanya apa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu panjenengan pernah naik Gojek ya, habis naik Gojek udah selesai, Bapak Ibu biasanya diminta untuk ngasih bintang nggih. Nah, setelah diminta untuk ngasih bintang, biasanya Bapak Ibu akan ada permintaan begini. Bapak Ibu apakah ingin memberikan reward atau memberikan tambahan kepada tips kepada Bapak Gojek? Ada pilihan 1.000, ada 2.000, 10.000, lalu panjenengan klik 10.000. Uang 10.000 itu akan sampai pada Bapak Gojek. Pemilik Gojek adalah seorang socio-entrepreneur. Bapak Ibu, ke depan kita tentu mengharapkan murid-murid kita menjadi murid yang bahagia. Tentunya kita tidak ingin murid kita menjadi pengangguran. Apa yang harus kita lakukan? SA Innovation menjadi salah satu upaya kita untuk memberikan skill kepada murid-murid kita agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next. Nah, Bapak Ibu, tujuan yang ingin dicapai dari program SA Innovation adalah menguatkan jiwa entrepreneur yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan melalui pemberdayaan aset sekolah dalam gelaran SA Innovation. Next. Nah, struktur program yang kami lakukan selama ini di sekolah, ini pesertanya adalah kelas 10, di mana jumlah total siswa kami adalah 164 siswa. Kami melaksanakan program SA Innovation dalam 4 tahapan. Bapak Ibu, yang namanya skill itu tidak bisa serta-merta langsung diberikan. Ada step by step, langkah per langkah yang harus kita berikan, sehingga betul-betul skill yang kita inginkan itu hadir pada diri murid. Langkah pertama yang diberikan adalah bekal pengetahuan. Kemarin kami memberikan bekal pengetahuan kepada murid-murid, ada seminar, ada pelatihan, dan kami menghadirkan banyak sekali komunitas. Jadi kami datangkan dari dosen UNER dan ada dosen dari STAI Al-Azhar. Kemudian kami juga mendatangkan tokoh masyarakat untuk melakukan FGD, Forum Group Discussion, bersama dengan para tokoh masyarakat untuk mendiskusikan ide produk atau kita mendiskusikan tentang potensi yang ada di daerah. Kemudian kami juga mendatangkan pihak dari bank, Bapak Ibu. Jadi kami hadirkan waktu itu dari BNI, kami undang. Kebetulan kami banyak kerjasama dengan BNI terkait keuangan begitu ya. Sehingga ketika diundang mereka oke. Datang ke sekolah untuk memberikan penguatan. Bapak Ibu, mereka diberikan cara-cara untuk peminjaman modal dalam hal usaha. Meskipun mereka belum pada saat itu, tapi paling tidak ada gambaran. Itu yang kami berikan. Kemudian yang kedua, setelah mereka memiliki bekal pengetahuan tentang apa itu entrepreneur, apa itu sosiopreneur, maka yang kedua mereka diberikan bekal pengalaman. Pada bekal pengalaman mereka dikelompokkan, mereka membuat kelompok usaha, kemudian mereka mempraktekkan usahanya. Nah, mereka membuat proposal, mereka mempraktekkan yang namanya design thinking dalam proses usaha. Mulai dari empathize, define, design, prototype, dan juga melakukan tes. Setelah mereka memiliki bekal pengetahuan, bekal pengalaman, mereka kemudian mendapatkan support system. Support system yang kita berikan berupa pinjaman modal.
dan juga kami berikan jalan bagi mereka untuk mengenal praktisi-praktisi yang bisa membangun skill mereka dalam hal kewirausahaan. Yang terakhir ini gelaran intinya Bapak Ibu, yaitu memberikan wadah mereka untuk berinovasi melalui SE Innovation. Apa bedanya SE Innovation dengan pagelaran atau dengan biasanya pasar anak-anak pameran-pameran? Let's see. Next. SE Innovation, apa yang istimewa? Mungkin ini ada stand produk. Nah, udah biasa kalau misalnya ada stand produk. Murid-murid ya membuat produknya dijual di situ gitu ya, produknya berdiferensiasi gitu. Mereka diberikan pinjaman modal yang pertama. Yang kedua, mengundang tamu istimewa. Tamu istimewanya ini kita mengundang tokoh masyarakat, wirausahawan, praktisi, dinas dan orang tua. Ada kaitan apa tamu istimewa dengan SE Innovation? Bapak Ibu, yang istimewa dari SE Innovation adalah pada saat pagelaran SE Innovation ada penawaran investasi yang dilakukan oleh murid-murid kita. Murid-murid melakukan presentasi ide usaha yang dilakukan dan menawarkan investasi kepada para tamu undangan. Investasi langsung dibuka pada 50.000 dan selanjutnya. Dan yang terakhir, poin dari entrepreneur adalah sociopreneur. Mereka lelang amal. Jadi mereka memberikan sebagian dari hasil mereka untuk diberikan kepada masyarakat yang itu akan dirancang oleh mereka sendiri. Next. Aset yang terlibat. Bapak Ibu, jangan takut untuk melibatkan aset-aset yang terlibat. Ada banyak sekali. Kadang kita takut mengundang orang tua. Bapak Ibu, kita harus berani. Selama kita memiliki niatan baik, maka Bapak Ibu jangan pernah takut. Silahkan lanjutkan. Ada aset tadi yang sudah sempat saya ungkapkan. Ada orang tua, ada bank, ada pihak dari Civitas Akademika, ada dari Dudi dan lain sebagainya yang kita bisa bekerja sama di situ. Next. Tantangannya memang adalah menstimulus ide murid-murid kita. Itu tidak bisa dilakukan dalam 1 tahun Bapak Ibu. 2 tahun, 3 tahun. Dari mulai tahun 2019 dan sekarang kami berada di tahun 2023. Kemudian mengajak Dudi untuk ikut terlibat dalam investasi. Kesulitan mendapat BP POM. Apakah ada dari di sini perdagangan komunitas? Kami mohon untuk sekolah mungkin bisa. Peran guru pendamping. Variasi sumber literasi. Solusinya, peran guru pendamping ini sangat penting sekali Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak untuk menstimulus ide mereka. Variasi sumber literasi juga harus diperkaya. Pendekatan personal bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Gresik. Semoga saja ini akan menjadi jalan. Next. Rencana evaluasi yang kita lakukan, kita terus melakukan refleksi dan umpan balik. Refleksi dilakukan oleh murid tentu saja karena mereka yang melakukan itu dan juga guru penanggung jawab. Sementara itu kami akan meminta umpan balik dari guru, dari kepala sekolah, dari Dudi, dari orang tua dan kepada tokoh masyarakat. Next. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah setelah melakukan wirausaha, setelah Bapak Ibu wirausahanya sukses, maka harus naik level. Bagaimana? Rencana tindak lanjutnya adalah mendorong pendirian unit usaha di sekolah. Ini akan dilakukan untuk kelas 11. Nah, ini yang kami lakukan salah satunya adalah melaksanakan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja. Sehingga nanti ketika lulus, misalnya mereka tidak kuliah, mereka bisa dimasukkan ke Balai Latihan Kerja. Bapak Ibu, itu tadi sedikit paparan, ini dokumentasi kegiatan, sedikit paparan kami tentang SE Innovation. Ada satu persembahan sedikit dari saya untuk Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu guru. Senyuman manis dilemparkan sang pendidik, mereka datang menyambut murid. Harapan terpancar berseri, jiwanya suci untuk mengabdi.
Kami ingin melihatmu dalam terang yang mulai datang. Kami akan menemanimu dalam kodrat alam dan zaman. Kami akan selalu bersamamu untuk menuntun potensimu. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Bu Silvi Nafida dari SMA Al Azhar Menganti. Luar biasa. 6 ini tentunya mereka akan membutuhkan dukungan, arahan, saran dan kritik yang membangun agar rencana program mereka bisa berjalan dengan baik dan berdampak tentunya pada muridnya. Maka dari itu mohon kiranya Bapak Ibu hadirin semua untuk berkeran memberikan pertanyaan atau tanggapan. Mohon menyebutkan nama, asal instansi dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Mohon pada inti pertanyaannya. Nah, untuk pertama ini saya buka pertanyaan, satu dari sayap kanan dan satu dari sayap kiri. Monggo Bapak Ibu, ada yang mengajukan pertanyaan? Iya. Satu dari sayap kiri dengan Bapak dan satu dari Ibu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kami diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi dari para guru penggerak. Saya sudah yakin insya Allah jadi guru penggerak semuanya. C-nya sudah hilang ya, karena ini terbaik dari 4-4-nya ini. Saya bertanya ke Pak Didin, ya Pak Didin ini kebetulan saya juga kenal mungkin di instansi ya saling kenal karena punya hobi yang sama, yaitu di bidang IT tentang Skandusa Coding Club. Nah, ini bagus sekali ya, jadi SMK ya, SMK sudah ada Coding Club, tapi harapannya tadi juga dikatakan bahwa ada komunitas ya di Gresik ini, tapi harapannya kami semua yang guru-guru IT termasuk yang dari swasta maupun dari sekolah-sekolah lain ya, diundang dan masuk ke dalam komunitas tersebut, karena nanti siapa tahu Gresik berkembang bahkan menjadi Silicon Valley di Jawa Timur, mengingat tadi katanya salah satu solusi adalah dengan pendidikan, dan mungkin pendidikan coding ini bisa menjadi bagus sehingga nanti Gresik menjadi Silicon Valley. Nah, salah satu kegiatannya Pak Didin mungkin, karena ini tingkatnya SMK, dan kami saya juga belum sebutkan instansi, saya dari SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kami juga sebenarnya sudah ada kurikulum coding yang kami terapkan di SD. Maka kalau misalkan ingin meningkatkan lagi, siapa tahu nanti SMK membuatkan wadah berupa lomba, Pak. Jadi lomba yang diikutsertakan SD, SMP, SMA, SMK dari berbagai level, lomba atau festival coding Gresik, umpamanya seperti itu. Karena memang Pak Didin yang sudah mulai mencanangkan, maka kita coba gaung sama-sama untuk menciptakan itu. Jadi festival, di situ nanti ada pemenang-pemenangnya, nanti juga siapa tahu nanti ada dari startup yang diundang yang tertarik Pak Didin. Siapa tahu bisa bisa diwujudkan Pak Didin. Ini tanggapan saya. Bukan pertanyaan ya, mungkin silakan Pak Didin setelah ini nanti tanggapannya seperti apa. Terima kasih Pak Didin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak belum disebutkan namanya, bisa maaf. Zaki Abdul Wahid. Dari Bapak
Zaki Abdul Wahid. Dari SD Muhammadiyah Manyar, Gresik. Iya, baik. Terima kasih Pak Zaki Abdul Wahid dari SD Muhammadiyah Manyar, Gresik telah memberikan saran, ide kreatifnya keren ya. Baik Bapak Ibu hadirin semua, untuk pertanyaan selanjutnya monggo dipersilahkan Bu. Koncoku Nandika. Mohon diperkenalkan dulu Bu, nama dari instansinya ya. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Niu, CGP bersama Bu Rofia, CGP kelompok 10. Oke, silakan. Iya. Pertanyaan saya yang menarik ini untuk rekan saya sendiri, Bu Silvi, tentang SA Innovation. Saya melihat tentang lelang, Bu Silvi, itu ketika kita melaksanakan lelang, gambaran kasarannya bagaimana, seperti apa? Pesertanya siapa, yang terlibat siapa, lalu nilai pendidikan yang ingin diwujudkan dari lelang itu apa? Itu dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Niu. Pertanyaan ditujukan ke Bu Silvi. Baik, sudah terkumpul 2 pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama dari Pak Zaki ditujukan kepada Pak Didin, dan pertanyaan Bu Niu ditujukan untuk Bu Silvi. Monggo dipersilakan untuk menanggapinya. Dimulai dari Pak Didin terlebih dahulu. Baik, terima kasih dari Ustadz Zaki Abdul Wahid SDMM. Insya Allah beliaunya juga praktisi juga Ibu pendidikan, terutama beliau juga mengampu ekskul Pak ya, ekskul coding. Jadi tanggapan dari Ustadz Zaki tadi sangat sepakat saya. Jadi benar tadi yang dikatakan Ustadz Zaki bahwa gimana di dunia pendidikan ini nanti bisa bersinergi, berkolaborasi dengan komunitas. Tadi yang saya sampaikan teman-teman ada komunitas Gresik Dev. Mohon izin bisa berdiri teman-teman. Teman-teman dari Gresik Dev bisa berdiri. Nah ini Ustadz Zaki dan teman-teman, ini teman-teman dari Gresik Dev yang kemarin sempat kita diskusi sebelum kegiatan hari ini. Kita kumpul, kita sharing-sharing tentang bagaimana pengembangan selanjutnya program Skandusa Coding Club. Tapi nanti secara umum intinya adalah bagaimana program-program yang berbasis IT ini bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman komunitas yang ada di Gresik. Saya jujur pada saat diskusi dengan teman-teman itu awalnya gini, saya punya pikiran gini, apa di Gresik ini nggak ada ya komunitas IT? Saya kira pasti ada. Akhirnya setelah tanya-tanya, ternyata mereka ada, eksis, cuman kita nggak tahu saja. Nah, sama seperti yang dirasakan Ustadz Zaki. Oleh karena itu teman-teman dari Gresik Dev, mungkin setelah ini mungkin ada beberapa sekolah-sekolah mungkin yang menghubungi teman-teman sekalian untuk bisa saling kolaborasi, kerjasama dalam bentuk hal apapun. Monggo bisa open ya Mas ya, teman-teman ya. Nah, termasuk tadi usulan barangkali nanti ada lembaga atau instansi baik bisa juga dari SDMM yang mengadakan atau mungkin di sini juga ada majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Gresik, Ustadz Aziz dan Bapak Ibu jajaran ini juga bisa mengadakan mungkin di lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan mengundang praktisi IT. Teman-teman Gresik Dev kemarin insya Allah berkomitmen bisa untuk memberikan kontribusi yang baik untuk pendidikan di Kabupaten Gresik. Mungkin itu ya Ustadz Zaki. Jadi intinya teman-teman Gresik Dev mungkin ada komunitas-komunitas lain yang mungkin masih belum kita ketahui, mungkin nanti bisa kita kolaborasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Miss Niu atas pertanyaan yang diberikan. Untuk teknis pelaksanaan dari SA Innovation itu seperti apa? Jadi gambarannya kami akan mengundang
orang tua murid, kemudian kami juga akan mengundang seperti pihak dari tokoh masyarakat untuk datang, kemudian dari wirausahawan yang ada di sekitar. Kebetulan Menganti ini merupakan sentra industri dan juga sentra wirausaha. Jadi di sana banyak sekali pengusaha-pengusaha. Jadi kami akan mengundang para pengusaha ini untuk hadir dalam gelaran SE Innovation. Biasanya mereka tidak akan serta-merta datang, kecuali ada ikatan. Ikatan inilah yang kemudian harus kita bangun terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah melalui mengundang beliaunya tadi, datang untuk membekali murid-murid kita. Akhirnya ada ikatan. Setelah ada ikatan, maka ketika mereka diundang untuk gelaran SE Innovation, insya Allah mereka akan datang. Ada tokoh masyarakat, kemudian ada dari Dudi, kemudian ada dari wirausahawan, kemudian ada Civitas Akademika, dan juga yang terakhir yang paling berperan adalah orang tua. Kita melihat seberapa jauh orang tua murid itu akan ikut serta. Orang tua sekarang tidak seperti orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu ya udah muridnya sekolah aja, udah nggak perlu ke sekolah apa. Kalau orang tua zaman sekarang tidak. Mereka eksis. Mereka ada. Mereka senang kalau diundang sekolah. Mereka akan senang kalau mereka itu tampil. Mereka juga senang akan kalau misalnya dilihat, disorot. Itu orang tua zaman sekarang. Teknisnya mereka semua akan diundang dalam gelaran SE Innovation. Mungkin bisa dibarengkan dengan panen karya, misalnya untuk sekolah yang sudah sekolah penggerak. Atau apabila itu bukan sekolah penggerak, bisa dibarengkan ketika mereka mengambil rapot misalnya. Atau parenting. Nah, biasanya setiap awal tahun itu kan kita selalu ada parenting, bisa dibarengkan dengan itu. Nah, kemudian anak-anak akan maju ke panggung dan mereka akan menceritakan usaha yang akan mereka lakukan. Seperti apa? Mereka butuh modal berapa? Seperti apa nanti kerjasamanya? Bapak Ibu, kita jangan membayangkan yang sesempurna itu. Tapi ini semua adalah proses. Pada awalnya mungkin gimana proses kerjasamanya, investasinya itu akan berapa 50-50 atau apa. Disinilah kita akan melibatkan wirausahawan itu. Bapak-bapak wirausahawan yang sudah menginvestasikan uangnya, mereka yang akan membimbing murid-murid kita. Koneksi itu yang akan kita bangun. Koneksi ini yang akan kita bangun dengan anak-anak dan dengan masyarakat. Jadi seperti itu teknisnya. Kemudian nilai pendidikan yang ingin diberikan, yang pertama adalah mereka harus berani, keberanian murid-murid untuk mengemukakan idenya. Anak-anak mungkin, aduh ono gak yo sing itu. Ini harus mereka diajari untuk berani. Karena salah satu dari skill kewirausahaan adalah keberanian. Dan yang kedua adalah nilai tanggung jawab. Ketika mereka sudah diinvest oleh para tokoh masyarakat atau mungkin dari orang tuanya sudah menginvest sendiri, datang untuk mendukung, mensupport anaknya. Kita buka investasi pada hari ini dengan nilai 50.000. Silahkan Bapak Ibu angkat tangan siapa yang ingin meninvest. Orang tuanya angkat tangan. Oh, diinvest. Oke, baik Ibu, terima kasih. Langsung dicatat itu namanya, ibunya siapa yang menginvest itu tadi. Nah, ada nilai keberanian, ada nilai tanggung jawab di situ yang ingin kami tanamkan kepada anak-anak sebagai salah satu skill kalau mereka mau memulai sebagai seorang entrepreneur. Dan yang terakhir adalah nilai sosial. Tadi karena kita socialpreneur, maka yang terakhir adalah nilai sosial. Bagaimana kemudian hasil laba yang mereka dapatkan itu mereka rencanakan ulang untuk bisa diberikan kepada masyarakat. Itu bisa macam-macam, bisa lingkungan atau kemudian bisa donasi amal dan lain sebagainya. Saya rasa itu Miss Niu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong yang meriah untuk Ibu Sylvi Nafida. Baik Bapak Ibu kan sudah menyimak para narasumber, ya kan,
mulai dari SE Innovation, Sekariko, kemudian Coding Club gitu ya, sama Grassland. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan evaluasi dari materi yang sudah dipaparkan oleh 4 narasumber tersebut. Baik Bapak Ibu, di sebelah kanan Bapak Ibu dan sebelah kiri Bapak Ibu ini sudah ada banner yang berisikan 8 indikator. Mohon berkenan Bapak Ibu calon guru penggerak untuk berada di samping bannernya masing-masing. Dan mohon bersiap, PPS apakah sudah siap untuk stikernya? Oke, terima kasih. Baik, Ibu Bapak PP akan memberikan stiker kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu dipersilakan untuk menempelkan stiker tersebut pada banner yang sudah disiapkan. Oke. Ya, silakan ditempelkan stiker. Ada 8 indikator Bapak Ibu pada penilaiannya. Tentang aspeknya apa saja? Yang pertama adalah tentang tujuan materinya. Apakah baik, sangat baik, kurang atau tidak baik gitu ya. Kemudian tentang kebermanfaatan materinya. Yang ketiga adalah indikator tentang kemudahan materinya, mudah difahami atau tidak ya tampilannya tadi. Kemudian yang keempat adalah penilaian umum terhadap materi. Yang kelima adalah penguasaan materi. Yang keenam adalah contoh konkret narasumber. Sudah enggak tadi menyebutkan contoh konkretnya semacam itu? Yang ketujuh adalah performa narasumber. Oke, dan yang kedelapan adalah penilaian umum terhadap narasumber. Silakan ditempelkan pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Apakah pada kolom sangat baik, baik, cukup, dan kurang? Ya. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan, saran, kritik, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada para narasumber untuk perbaikan rencana program yang akan dilakukan ke depannya, gitu kan ya. Oke. Ya. Bapak Ibu sudah berproses ini, mulai dari Grassland sudah mulai menempelkan stikernya. Oke, Coding Club, SE Innovation, dan juga Sekariko. Sekariko dan SE Innovation ada di sebelah kiri Bapak Ibu semua. Dan untuk Skandusa Coding Club sama Grassland ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Selain memberikan evaluasi narasumber, nempelkan stiker, Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi nih dengan narasumber. Mungkin dari komunitas praktisi bisa memberikan saran atau kerjasama yang bisa dibangun gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti selanjutnya. Nah, ini yang penting kan gitu ya. Ini komunitas praktisi kami undang ke sini adalah untuk mendukung rencana program Bapak Ibu semua. Jadi silakan untuk memberikan tanggapan, saran, kritik, ide kreatifnya atau hal-hal lain yang bisa membantu para CGP ini untuk mengembangkan kreativitasnya dan mendukung tujuan dari rencana program ini bisa tercapai dengan baik. Ya nanti.
Sudah menempelkan stikernya, Pak? Silakan, monggo bisa ditempelkan stikernya. Silakan komunikasi dengan Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Monggo. Jangan pulang dulu testimoni dari siswa. Habis ini Bapak Ibu akan mendengarkan testimoni dari peserta. Bagaimana sih guru penggerak itu sudah merencanakan program dan melaksanakan programnya itu udah bener tamboten. Oke ya, bener enggak? Kita lihat langsung dari testimoni dari pesertanya. Bapak Ibu akan mendengarkan langsung secara langsung bagaimana anak-anak didik dari para narasumber dan para calon guru penggerak. Bapak Ibu setelah menempelkan stiker kembali lagi ke tempat duduknya semula. Kemudian kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama testimoni dari siswa-siswi calon guru penggerak di Kabupaten Gresik angkatan ke-6 ini. Iya Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara dari sesi kelas berbagi kali ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sudah mendengarkan 4 paparan dari narasumber tadi. Nah, saya mohon izin, saya Nur Alia selaku moderator bersama 4 perwakilan dari narasumber kelas berbagi mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak, perahu laju. Mana suaranya? Air beriak, perahu laju. Gresik bergerak, Indonesia maju. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara.